Eh, Saudara sekalian, saya mau ngobrol serius dengan Ferry mengenai putusan MK. Ya, Ayo kita kuliti satu-satu tentang putusan MK yang menurut Anda penting untuk dikulik. Apa? Satu dulu, satu tema, satu topik. saya mulai dari soal konsekuensi putusan 90, Pak. Oke, sebentar. Satu, konsekuensi putusan 90. Kita konsentrasi di sana. Silakan Ya. Anda elaborasi. Akibat putusan itu, MK harus bersidang 8 orang. Padahal menurut undang-undang hanya ada larangan selain 9 karena 3 kondisi kan. Ya. Meninggal dunia, Cacat tetap. ya sakit fisik yang menghalangi Ya. dia untuk bersidang, dan sakit rohani kan atau mengundurkan diri kan. Gila lah kan. Nah, 3 kondisi itu tidak ada di putusan kemarin, Ya. tapi terpaksa ada 8 orang karena putusan MK itu menurut saya tidak memperhatikan larangan soal di luar 9 orang itu. Ya. Nah, akibat konsekuensi ini juga ada potensi putusan akan 4-4 kan. Ya. Nah, itu menjadi halangan. Jadi keberadaan majelis kemarin secara administratif menurut saya, terutama jumlah majelis, bisa diperdebatkan. Kedua, konsekuensi putusan 90, harusnya putusan MK itu bisa menjadi alat bukti tersendiri, Bang. Ya. Sebab putusan 90 itu patut dipertanyakan komposisi hakimnya. Karena 4 menolak, Ya. terdapatnya pengecualian atau alternatif syarat maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden selain usia 40. 3 orang berbeda pandangan. Dia mengatakan 3 orang ini seluruh elected official dapat mengajukan diri sebagai calon wakil presiden ataupun calon presiden ya, meskipun tidak berusia 40 tahun. Oke. Alternatifnya seluruh elected official itu walaupun dia tidak 40 tahun, dia bisa. Ya. Kedua, ini yang menimbulkan keanehan. 2 hakim mengatakan bahwa boleh ada alternatif selain berusia 40 tahun itu, Ya. jika dia pernah atau sedang menjadi gubernur. Oke, itu Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik. Daniel Yusmik. Oke. Nah, artinya tidak ada hakim mayoritas, Bang. Ya. Nah, bagaimana mungkin Mas Gibran Ya. yang belum berusia 40 Anda tahun. sudah kena waham orang lain juga, Mas Gibran. Sekarang Pak Gibran. Atau Gibran aja? Sebenarnya biasanya sih Gibran. Oh, Dek Gibran. Oke. Jadi dia belum 40 tahun, tetapi tidak satu pun dalil yang bisa menjelaskan kondisi atau komposisi hakim di putusan 90 Ya. itu. Lalu tiba-tiba amarnya yang tiba-tiba ada penyelundupan hukum kata Pak Langsung, Yusril ya. itu. Tiba-tiba Jumping up langsung. jumping 3 digabung menjadi 2, pada Ya. 2 hak yang sangat berbeda. Nah, ini sebenarnya bisa jadi alat bukti di perkara di MK kemarin, karena yang dipermasalahkan oleh para pemohon 1 dan pemohon 2, yaitu Capres 01 dan 03, adalah salah satunya ya pencalonan itu. Ya. Nah, bagi saya sulit bagi MK untuk menjadikan itu sebagai alat bukti yang mereka harus bongkar Ya. di dalam persidangan. Karena untuk menemukan keadilan menurut saya salah satu yang harus mereka bongkar adalah putusan itu. Jadi untuk satu putusan 90 itu saja, Bang, banyak persoalan yang berimbas ke Mahkamah Konstitusi. Belum lagi kondisi yang keempat, meskipun gara-gara putusan 90 itu ketua yang lama yaitu Pak Anwar Usman diberikan sanksi, dia tidak disanksi untuk tidak hadir di kantor. Oke, dia ngantor terus. Dia ngantor walaupun tidak bersidang. Dan potensi akibat dia di kantor itu adalah dia dapat mempengaruhi hakim yang ada dalam persidangan. Mau langsung ataupun tidak langsung. Iya. Nah, orang kalau datang ke hakim yang lain kan ada ruang konflik kepentingan yang terus berjalan kan, Pak. Iya.
Nah, makanya MK kemarin kurang tegas kalau mau dianggap itu sanksi karena ada konflik kepentingan ya diberhentikan sekalian atau diberi sanksi tidak boleh sidang, juga tidak boleh hadir di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Agar tidak ada nuansa intervensi kepada mantan anak buahnya kan. Waduh, atau koleganya. Wah, tamu dulu, masa saya dulu? Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa juga. Wah, Ini filosofinya. Latihannya kurang. Wah, Oke, cap. filosofinya tamu dulu. Ya, Cap. kita minum dulu sebentar sedikit, Iya, ya kan? Keren cadas ya. Kalian jalan sini. Tos. Poeng, bismillah. Kebiasaan orang sekolah di luar. Harus ditos. Kalau gelasnya pecah gimana? Artinya Anda tidak beradab. Oke, teruskan. Jadi untuk kasus ini dimulai di soal putusan 90 cukup banyak dan menimbulkan kerumitan. Bahkan menurut saya ketidakadilan dalam beracara kan. Ya. Nah, sekali lagi uniknya putusan ini sama sekali tidak dibahas baik oleh hakim mayoritas maupun minoritas di dalam putusan 1 dan 2 PHPU Pres 22 Romawi 2024 ini kan. Oke. Saya mau dalamin lagi soal ini. Kalau kita kan sebenarnya mendalilkan begini. Kita kan mendalilkan soal ini. Kita ini siapa? Jelasin dulu. Kita ini 1 dan 3. Kuasa hukum. Ya, kuasa hukum, ya kan? Kadang-kadang kita bilang kita tuh kami. Kan. Tapi kalau dia bilang kami ciptakan jin dan manusia kan beda lagi kan? Luar biasa. Nah, kita mendalilkan atau kami ya kan? Sebenarnya gini, kalau kita pakai logika putusan, makasih Mas Eko ya, luar biasa nikmatnya nih kopi ini. Mantap. Kenapa kopinya ditaruh di situ nggak di sini juga? Mantap kopinya, mantap punya. Nah, jadi begini, walaupun kita tahu bahwa putusan itu untuk Gibran, tapi sesungguhnya putusan itu putusan yang terkait norma kan? Yes. Jadi nggak bisa kemudian seolah-olah kalau Gibran nggak nyalon, dia dirugikan. Ya. Karena itu sama saja, yang lain nggak nyalon, yang lain bisa dirugikan juga kan? Oh, yang lain tidak mencapai presidensial threshold, kemudian itu soal lain. Tapi khusus untuk ini kan semuanya. Nah, tetapi Yusril sendiri udah ngomong, untuk dilaksanakan harus diubah dulu PKPU-nya, ya kan? Kan harusnya KPU tinggal bilang terima kasih, tapi putusan ini belum bisa kami laksanakan karena kami tidak punya waktu untuk mengubah PKPU. Bukannya kemudian memancing-mancing partai politik, siapa yang punya calon di bawah 40 daftarlah ke kami. Itu kan seolah-olah dia sengaja woro-woro dan membuka pintu kepada Gibran kan? Makanya kita katakan yang namanya KPU itu tidak independen, melanggar konstitusi dalam hal pencalonan Gibran itu. Karena dia sengaja memancing woro-woro. Harusnya dia bilang, terima kasih putusan MK, tetapi kami tidak ada waktu lagi untuk mengubah PKPU kami karena Presiden sedang reses, sementara tahapan pemilu tidak bisa ditunda. Jadi kalaupun ada putusan ini, ya mungkin berlaku untuk 2029. Harusnya kan begitu. Jadi kepada siapapun yang punya potensi untuk mencalonkan diri di bawah 40 tahun, ya untuk sementara tidak bisa menggunakan putusan MK itu. Kan begitu. Jadi tidak menunjuk Gibran aja sebenarnya. Tapi karena KPU-nya tidak independen, wah dia seolah-olah mengatakan putusan itu khusus untuk Gibran. Sudah ada izin dari Presiden Jokowi, karena wali kota harus izin kan? Wah, karena itu dia merasa sah untuk menetapkan walaupun tidak diubah PKPU-nya. Nah, unfortunately putusan yang 5 hakim itu dan juga yang 3 dissenting memang sama sekali nggak membahas ini. Sama sekali. Menurut Anda, why? Ini hal yang penting sekali, baik 90 maupun tidak terpenuhinya di PKPU, sama sekali tidak dibahas. Padahal ini porsi terbesar kami. Karena putusan itu, Bang, salah satu pangkal muasal dari kekacauan ini. Ya. Kalau mau dibahasakan agak agamais ya. Ya itu penyimpangannya ada di sana. Oke. Jadi MK tidak mungkin membahas penyimpangan yang dilakukannya sendiri ya. Oke. Dari sisi kemanusiaan mereka kan. Oke. Dan kalau aku dengar cara Abang menjelaskan kondisi tadi,
di titik tertentu abang masih berharap di suatu fase bahwa penyelenggara independen kan. Iya. Padahal kalau dilihat peristiwa-peristiwa yang lain memang sudah sulit diharapkan penyelenggara untuk bertindak independen. Bukan begitu, maksud saya dalilnya independen, in fact tidak independen sehingga dibatalkan. Ya saya paham kan. Ada harapan, tiba-tiba faktanya abang ya tidak bisa diharapkan kan gitu. Nah aku cerita memang KPU sepertinya bagian dari rencana penyelamatan ini karena rencana kejahatan itu ya. Kejahatan penyimpangan. Kejahatan konstitusional nggak apa-apa. Kejahatan konstitusional. Constitutional crime nggak apa-apa kita bilang ya. Banyak penyebabnya yang menjelaskan. Kalau kami menjelaskan jauh mundur ke belakang dari sampai proses seleksi kan. Memperlihatkan ada indikasi relasi penyelenggara dengan istana. Jadi tidak mengherankan ketika kemudian mereka tidak melakukan perubahan PKPU itu. Walaupun Bang, beberapa minggu sebelum putusan, KPU itu berjanji di depan publik, kalau kemudian putusan MK keluar, kami akan keluarkan PKPU yang baru. Karena ketika itu mereka sedang mempersiapkan PKPU 19 kan. Nah, dia janji itu. Tapi begitu keluar putusan 90, janji itu tidak ditepati. Mereka berbagai alasan, yang salah satunya bahwa putusan MK itu final and binding. Nah, di sana timbul permasalahan administrasi yang juga dikomentari oleh Prof. Yusril ya. Bagaimanapun sebuah undang-undang kan harus ada aturan teknisnya. Makanya dalam perdebatan di MK kan ada self-executing dan lain-lain itu ya. Self-executing dan non-self-executing. Nah, di dalam konteks administrasi kepemiluan termasuk pendaftaran tidak bisa self-executing. Ada banyak hal yang kemudian harus ada aturan administrasinya termasuk dalam pencalonan ini. Contoh Bang, intinya tidak bisa membypass peraturan KPU. Nggak bisa, karena teknisnya akan berbeda. Memang ada alternatif, tapi bagaimana alternatif itu dijalankan secara administrasi. Contoh misalnya, kalau di dalam Undang-Undang 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu menyebutkan syaratnya 40 tahun. Bagaimana praktik administrasinya? Siapapun yang mencalon harus menunjukkan KTP-nya kan? Di mana diatur? Di Undang-Undang nggak ada tuh. Tetapi di aturan administrasi KPU disebut apa saja syarat yang harus dilengkapi untuk pendaftaran agar sesuai dengan Undang-Undang kan begitu. Begitu juga dengan alternatif selain di usia 40 tahun itu. Apa misalnya? SK-nya sebagai wali kota kah? Atau SK pengumuman di DPR kah begitu ya? Soal pelantikannya dan lain-lain. Nah, ini tidak ada. Ini seolah-olah dianggap semua orang tahu. Jadi seolah-olah ini soal Gibran saja nih. Padahal kan yang elected official yang lain banyak. Dari mana KPU bisa tahu kalau tanpa ada syarat-syarat administrasi khusus bahwa ini memenuhi standar yang disampaikan dalam putusan MK. Jadi itu juga dia nggak boleh membuat suatu keputusan seolah-olah desain untuk Gibran doang. Semua orang tahu, Gibran kan anak presiden tahu. Yang kedua Bang, kalau dikaitkan putusan 90 itu, kan kita tahu ini khusus untuk gubernur sebenarnya kalau mau dibuat bicara arsir ya, apa istilahnya? Yang ada arsir-arsir. Diagram Venn. Nah, diagram Venn-nya ya. Nah, IPA saya lumayan bagus berarti ya. Lumayan lah. Karena saya lebih lama soalnya belajar itu kan. Maksudnya sudah lama lupa. Nah, kalau pakai anasir itu memang hanya gubernur nih yang bisa. Ya. Apa sebabnya bisa wali kota? Disinilah permainan makin kelihatan memang ini dibentuk khusus untuk Gibran. Begitu diagram Venn-nya dilanggar, Gibran maju, kita kemudian bisa melihat di dalam putusan itu baik-baik. Ternyata pemohon pada dasarnya menggunakan kata pernah. Pernah elected official, gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPD, DPRD. Pernah maknanya sudah selesai jabatan. Completed. Nah, sementara di putusan MK yang lain ditambah sedang. Nah, di putusan MK yang lain untuk dapat dimaknai kata pernah minimal 2,5 tahun. Nah,
Karena dianggap satu periode itu. Dedek Gibran, dia Ya. baru 2 tahun, Bang. Oke. Jadi kata pernah, kalaupun dikabulkan, apa yang diminta oleh pemohon, Mas Gibran belum bisa maju. Oke. Karena dia sedang ini. Oleh karena itu, Tapi kalau menurut saya 2,5 tahun itu adalah in case kalau dia menggantikan. ya taruhlah kita cari yang paling memungkinkan Oke, ya. oke, ya. Kan mestinya harus selesai itu Iya. kan. Selain bicara etik, tanggung jawab, pekerjaan dan lain-lain. Nah, taruhlah pakai putusan MK yang lalu itu 2,5 tahun. Pun dia tidak bisa, Bang. Iya. Oleh karena itu MK anehnya Pak Eko, dia tidak hanya membuka ruang keanehan di amar putusan, Iya. tetapi juga yang dimohonkan itu ditambah, ada ultra petitanya, ada lebih dari apa yang diminta. Pernah ditambah strip sedang. Oke. Nah, penambahan oleh Hakim Konstitusi kata sedang itulah yang kemudian membuat Mas Gibran bisa maju. Oke. Jadi untuk satu putusan 90 itu aja udah banyak masalahnya, Bang. Apalagi kecurangan apalagi yang engkau dustakan kurang lebih. Luar biasa ya. Untuk 90 saja harusnya Dedek Gibran nggak bisa maju. Nggak bisa maju. Luar biasa. Tapi karena dia Dedek, jadi dia. Iyalah. Jadi ini ada komen. Sebelumnya Refli Harun tidak pernah meng-hide komen-komen yang nggak karu-karuan. Tapi sekarang sudah Karena Ferry Amsari. bukan Juniornya. bukan. Iya. Karena kita ingin debat yang argumentatif. Oke. Either Anda suka atau tidak suka. Yes. Tapi kalau cuma sekedar ngata-ngatain Ya, yang begitu kita skip aja lah. Skip aja. Kita hide ya. Jadi mohon maaf ya kalau yang di hide karena itu udah bukan pada zamannya lagi kita main buzzer-buzzeran. Ya. Kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau misalnya yang main buzzer-buzzeran masih Ya, cuma ya. ngata-ngatain, saya hide for the time being agar tidak mengganggu yang Oke. mau berkomentar cerdas. Ya. Either Anda suka atau tidak suka. Mas Eko, mungkin sebagai orang yang saya tahu paham pasti awam soal ini. Kalau saya jangan ditanya, saya lawyernya soalnya, pasti saya paham, ya kan? Apa-apa yang Anda ingin sampaikan atau ingin katakan atau ingin tanyakan kepada aktor Dirty Food ini? Iya, ke depan ini gambarannya seperti apa akhirnya kalau MK ini terus berkelakuan seperti ini kan ya? Apakah masih ada secerca harapan kepada MK untuk bisa menjadi penjaga demokrasi itu kira-kira? Seperti apa, Bang? Kedepannya ya. Iya. Saya Mungkin sebelum jauh itu tambahannya adalah tetap putusan 90 dikaitkan dengan performa MK ke depan. Ya. Coba bayangkan, Bang, masih membicarakan putusan 90 saya masih ingat tuh jejak masalahnya. Kalau dibaca 90 kan, Bang, hakim yang ada saat ini yang dikaitkan dengan putusan 90 adalah Pak Soehartoyo, Arif Hidayat, Saldi Isra. dan Saldi Isra. Ya. Yang mestinya akan konsisten menolak Gibran. pencalonan Gibran. Ya. Lalu tiba-tiba yang hakim yang ada di Anasir, Hakim Eni, masuk ke dalam yang menolak karena memang dia harusnya juga menolak. Iya, kalau karena dia wali kota, gubernur. karena dia gubernur kan, Iya. dia masuk. Bahkan Daniel Yusmik pun harusnya menolak aja kalau dia konsisten. Kalau konsisten 5 nih. 5 itu ada Tapi di tangan. kita oke lah, Prof Eni yang faktanya ada. Iya. Tapi yang luar biasa kok Pak Soehartoyo hilang. Hilang. Jadi tinggal minoritas lagi 3 Pak orang. Soehartoyo hilang, yang hakim kemarin sore Sontoloyo. Jadi itu Jadi problem. itu masih perlu ketahui juga nih. Jadi di antara 8 hakim yang menyidangkan kemarin ada hakim kemarin sore. Ya. Arsul Sani baru diangkat Januari 2024. Dan itu orang parpol. Orang parpol P3 yang kan kita tahu P3 melipir ke istana. Yang kedua Ridwan Mansur diangkat Desember 2023. Jadi ini baru hakim 3 bulan 4 bulan. Bahkan dibandingkan Ferry Amsari saja jauh lebih layak Ferry Amsari karena Ampun, masuk barang tuh. karena intensitas ya mengikuti MK. Kalau soal pengalaman jadi anggota DPR iyalah. Pengalaman sebagai hakim agung iyalah. Lawyer senior, oke lah. Lawyer senior oke lah, tapi intensitas mengikuti MK kalah sama Ferry Amsari. Apalagi bikin tesis tentang MK pula, Ampun. ya kan? Yang waktu pembuatan tesisnya adalah saya nyumbang-nyumbang sedikit. banyak dan dikasih tahu. Jadi orang tahu, makanya dia nggak ngelawan seniornya ini.
Silakan Fer. Jadi itu problematika di dalam ilmu tafsir yang jadi bahan studi kita bersama. Kan hakim dilarang tafsirnya ini bang. Terlalu belak-belok. Hari ini bilang A, besok A minus, itu tidak diperbolehkan. Dan di dalam rumusannya itu dianggap melanggar etik. Karena hakim punya kecenderungan menggunakan tafsir konstitusi sesuai dengan kepentingan perkara yang ada. Iya. Jadi hari ini bilang A, besok A minus, besok sudah jadi B plus. Itu dilarang. Jadi konsistensi hakim berkaitan dengan etikanya. Nah, dalam konteks ini bisa kemudian melanggar etik. Nah, putusan ini juga, ini putusan 1 dan 2 ya. Iya. Itu punya imbas luar biasa untuk penanganan perkara di MK. Karena hari ini, kita sempat diskusi itu juga kan Iya. Pak. Hari ini perputusan itu, setelah putusan itu, orang sudah mulai punya pikiran gini Pak Eko. Kalau mau curang di dalam pemilu, sebaik-baiknya curang habis-habisan. Karena dengan curang yang serius, jarak antara suara kemenangan Saya lihat dengan yang Anda udah kalah. mulai berkeringat. Romantis sekali ya. Makasih Babang. Oke. Teruskan. Ya, jadi ada problematika yang akan luar biasa di proses penegakan hukum kepemiluan kita. Orang akan berbuat curang separah-parahnya sehingga jaraknya jauh dan tidak bisa ditelusuri oleh MK kecurangan itu karena MK akan pakai alasan tidak cukup waktu kan gitu ya. Nah ini akan terjadi juga di Tambahkan pilkada. sedikit, kalau pakai gentong babi, segentong-gentongnya sebabi-babinya. Makanya itu Bang Effendi Ghazali pakai istilahnya. Jadi besok kalau mau curang habis-habisan, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya. Jadi betul-betul harus habis-habisan curang itu. Jadi artinya gini bang, ada apa sekarang ini pilpres ini bagi mereka yang akan melaksanakan pilkada nanti ini bisa menjadi pelajaran pengalaman, inspirasi. Oh ternyata harus melakukan kecurangan di awal di hulu ya. Nanti ketika di MK itu bakal habis-habisan. Jadi Mas Eko ini punya kepentingan karena dia brand politika, lembaga survei, Brand ya. research and campaign. Iya, pasti akan ke sana ya, Bang, dugaan kita. Tapi kalau mau baca sejarah MK, sebenarnya MK sudah pernah berpengalaman untuk mencegah strategi curang securang-curangnya itu. Di perkara 41 PHPUD 2008 ya, 6 Romawi 2008, MK mengantisipasi kecurangan berbasis curang securang-curangnya di TPS menjadi kemudian memperbaikinya di MK dengan mekanisme membongkar kecurangan TSM itu. Cuman waktu itu strategi politik berubah dari curang securang-curangnya di TPS menjadi pengaruhilah hakim MK kan. Oke. Maka timbullah kasus Akil Mukhtar dan lain-lain itu. Ya. Nah, Akil Mukhtar itu siapa? hakim konstitusi, mantan ketua gitu ya. Bekas teman baik saya. Bekas teman baik Bang Refli ketika dia membakar lapak pekerjaannya sendiri dengan mengkritik MK gitu ya. Dan setelah itu kemudian kita tahu bahwa MK berupaya memperbaiki terus untuk orang tidak curang dalam pemilu. Tapi faktanya sekarang di pemilu presiden ini tidak lagi bicara membongkar TSM itu. TSM tetap wewenang MK untuk mengoreksinya, kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu, tapi dia nggak pakai. Kemarin itu kalau mereka melihat konsep kecurangan TSM, mestinya banyak sekali hal yang terbukti sebagai kecurangan TSM, tapi mereka mengatakan tidak terbukti. Misalnya kalau terkait dengan gentong babi, hakim yang baru masuk yang Bang Refli sampaikan. Jadi gentong babi itu bansos lah, bansos ya. Bansos Dan lain-lain sih. ya. Kalau penjelasan sederhananya adalah penyimpangan insentif anggaran untuk publik di tahun pemilu. Iya. Jadi seolah-olah dia benar karena memang anggaran itu ada, tapi sengaja diguyur di tahun pemilu supaya pemilih terpengaruh. Dan itu selalu efektif. Itu yang bahasa agamanya adalah segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat.
Nah, niat itu bisa dilihat dari tahun pemilu atau tidak kan? Innama amalu biniat. Wes. Gitu. Jadi tergantung niatnya. Dan niatnya kalau untuk 02 ya itu udah cukup bagi hakim MK harusnya. Perasaan di senior-senior saya dulu yang bahasa-bahasa agama itu Bang Uceng ya. Oke. Sekarang sudah Saya belajar dari Uceng. sekarang sudah bagus juga. Silakan lanjutkan gitu. Ya, jadi ada peralihan untuk melakukan kecurangan. Jadi bukan tidak mungkin putusan ini membangun keinginan di pilkada besok. Yuk kita curang habis-habisan. Supaya nanti MK tinggal ngomong tidak cukup waktu untuk membuktikan ini. Perkara yang masuk di kami banyak sekali di seluruh Indonesia besok Ya. kan 27 atau 37 saya lupa provinsi, dan hampir 500-an lebih kabupaten kota akan pilkada di November besok. Bayangkan kalau semua masuk berperkara, itu dikali duakan saja pihak yang ingin memasukkan Ya. per kabupaten kota itu sudah 1.000 tuh. Dan itu serius semua pakai Serius pendukung. semua. Jadi Beda kalau- sama legislatif ya. Iya. Iya. Jadi kalau mereka mau mengatakan, wah kami tidak ada cukup waktu, artinya substansi tidak diperiksa dan tidak didalami. Jadi memang akan potensial nih pekerjaan tambahan juga untuk Bang Refli untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk melawan skenario curang securang-curang ini, babi Oke. sebabi-babinya ini. Mas Eko ada lagi yang mau ditanyakan Mas Eko. Kalau nggak ada saya mau melanjutkan. Lanjut. Jadi begini, sekarang ya. Kalau orang bilangnya udah very karena orang besar soalnya dia. Tapi sejak pakai baju keren cadas ini Makin. Agak langsing agak sedikit. langsing sedikit. Apalagi duduknya jauh gitu. Kalau ya. itu minta 3 lagi Bang. Ya mau nggak yang ukuran M? Super ketat ya. Jadi kita ini saya justru mengkhawatirkan pilkada serentak ini sebagai bencana nasional lagi, bukan sebagai sarana untuk merekrut pemimpin yang jujur, amanah dan lain sebagainya. Karena sederhana, pilpres saja orang bisa segentong-gentongnya, sebabi-babinya, ya kan? Apalagi nanti pilkada. Nah, saya khawatir kekuasaan yang baru, konstelasi kekuasaan baru itu menggelar map, ya kan? Mana saja Peta juga. di 500 lebih provinsi, kabupaten, kota dan provinsi, lalu dia tinggal conteng aja. Mana buat Anda, mana buat kita, mana yang tidak boleh lolos harus belongs to the istana, ya kan? Lalu karena serentak bermainlah, gentong babi main, kemudian nanti tinggal memasang foto. Kalau kemarin foto Jokowi, kita frankly speaking, besok foto Prabowo. Ya. Ini calon yang didukung Prabowo. Tapi kalau Jokowi masih laku, saya pikir nggak akan laku lagi. Iya. Tapi kan November tetap ya. November dan Oktober Jokowi sudah lengser. Iya, I know. Tetapi bau-baunya masih ada lah ya. November sudah pasti Bang. Iya, enggak, baunya. Oh pasti. Nah, Kan either- anak ikut bertanding. Iya, either dia pasang foto Jokowi atau foto Iya. Prabowo, itu kan sama tidak sehatnya ketika politik gentong babi mau dijalankan. Kita meyakini bahwa yang baru lengser ini, dia punya pundi-pundi, oke banget kan pastinya kan. Yang baru, bisa dia fundraising lagi. Iya. Lalu, Anda masih percaya dengan politik elektoral? Pertanyaan berat nih. Karena saya agak skeptis. Walaupun brand politika tetap aja dia riset and campaign. ada 2 problematika ya Iya. Bang, yang harusnya ini tidak boleh tercemar, yaitu Oke. penyelenggara 1, peradilan 1. Oke. Nah, kalau kedua-duanya sudah ikut tercemar, memang sulit diharapkan. Menurut Anda sudah tercemar belum? Ya, dimulai dari penyelenggara kita sudah tidak percaya, dari Ya. verifikasi faktual ya, Oke, bahkan di sudah seleksi tercemar. sudah tercemar. MK? Nah, memang ada pertanyaan besar dan saya yakin pertanyaan kita sama kan, dan Oke. jawabannya juga sama. Oke. Apa? Saya nggak mau membakar lapak saya seperti lapak Oh, nggak liar. apa-apa. Ya kurang lebih banyak pertanyaan ke MK. MK dianggap tidak netral lagi. MK dipertanyakan. Misalnya soal politik gentong babi, bahkan Bang, di putusan Alex Nurdin ya, Ya. kan jelas MK dalam putusannya mengatakan bahwa gentong babi itu berdampak kepada elektabilitas orang, Oke. sehingga tidak boleh dan ini wajib diulang. Gitu ya. Nah, kenapa kemudian di Pilpres tidak digunakan analogi yang sama dan Oke. penjelasan yang sama, gitu ya? Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan besar ke hakim MK. Belum lagi ada hakim konstitusi seperti Pak Guntur
Hamzah. Itu siapa itu Guntur Hamzah ya? Dulu Sekjen MK, Oke, itu guru besar ya? guru besar. Benar guru besar itu. Sejauh ini saya tahunya iya. Dia dipermasalahkan karena mekanisme seleksinya tidak wajar. Iya. Dan dia Bukan tidak wajar. memang Melanggar undang-undang. melanggar konstitusi dan undang-undang. Nah, ya kadang-kadang bahasa hukum sama bahasa politik itu beda. Sulit di sini, senior kita di sana senior kita juga. Oke, lalu Jadi itu jadi masalah. Dia dipertanyakan karena proses seleksinya dan dia merupakan hakim yang konsisten membela anak Jokowi bisa lolos. bahkan dari putusan yang lain mengabulkan juga. Kan ada beberapa putusan Ya. 90 dia konsisten, pokoknya anak Jokowi harus masuk. Jangan-jangan sebelum diproses udah kabul duluan. Jangan-jangan seperti itu. Kan lebih tajam yang nanya daripada yang menjawab ya. Jadi memang integritas MK banyak dipertanyakan, sedang disorot, dan ini semacam kisah berulang saja. Oke. Dari apa yang pernah dialami Refli Harun di masa lalu soal integritas hakim dan netralitas hakim. Tapi gini, buat Mas Eko udah tahu ya kisah Akil Muhtar ya? Sudah tahu ya. Tapi buat Sobat Era yang tidak tahu, karena sudah 14 tahun yang lalu nggak terasa. Iya. Jadi saya pernah melakukan sinyalemen bahwa MK sudah tidak lagi bersih pada waktu itu. Ditulis di koran. Ditulis di Koran Nasional, Koran Kompas. Judulnya MK masih bersih, tanda tanya. Marahlah Pak Mahfud. Padahal saya mendapati pengalaman karena klien saya mau diperas oleh Akil Muhtar. Pak Mahfud sebagai ketua MK nggak percaya. Bentuk dia tim investigasi. Rupanya tim investigasi itu hanya untuk membidik saya aja. Memang tim investigasi tidak bisa membuktikan secara nyata karena cuma dikasih waktu 1 bulan, tapi memberikan indikasi yang kuat bahwa Akil Muhtar bermain, dan ada Hakim Arsyad Sanusi yang kemudian mengundurkan diri ternyata terlibat juga dalam pelanggaran kode etik yang walaupun dibilang ringan tapi berat. Kalau menerima pihak yang berperkara di rumahnya walaupun yang menerima anaknya itu kan kacau itu namanya. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian Akil Muhtar ditangkap dan memang orang ini korup. Saya potong. Akil Ya. Mukhtar jadi ketua dulu. Ya, Akil Muhtar jadi ketua, Nama baik Refli hancur. hancur, tapi saya bilang, bagaimana Akil Muhtar jadi ketua? Saya bilang, mudah-mudahan menjadi Umar bin Khattab. Kalau dia tobat, maka dia akan menjadi pendekar keadilan. Tapi kalau dia tidak tobat, malah gampang ketahuan. Ternyata yang kedua ini terjadi. Maka akhirnya per 2 Oktober, ya kan, tanggal 2013 itu hari pembebasan saya. Tepatnya besoknya, karena itu malam kan ditangkapnya. Nah itulah. Tapi banyak kisah juga yang saya juga tahu itu ya. Ya. Karena di laporan Refli Harun and the Gang itu saya baca. Ada nama-nama bersih yang tidak bersih, tapi tidak usah kita sebutkan lagi. Iya. Ya. Jadi ya itulah Jangan pengalaman. nangis gitu, biasa aja, biasa aja. Tidak menangis, Yes, tetapi terharu saya. Oke, Mas Eko ada yang mau ditanyakan lagi? Kopi enak nggak nih? Enak-enak. Hah? Enak-enak. Jangan enak-enak. Tapi kayaknya nanti kita coba yang Jangan enak-enak terus apa? Bayar gitu. kita coba espresso nih kayaknya nanti Udah sedikit. banyak sekali itu yang Ya. keras tuh. Espresso kita bikin 1/4 aja Mas Eko kan. Kalau yang ini kan dikasih susu, makanya dia Satu shoot. iya. Bang Refli itu senang ngopi karena membantu kebiasaan dia bergadang malam. Tapi udah nggak begadang katanya sekarang. Nggak begadang. Saya nggak percaya sama itu. Oke. Oke. Nah, sepertinya kita memang harus membatasi dulu percakapan mengenai putusan 90. Yes. Tapi izinkan kita lompat ke satu tema lagi yang barangkali menarik. Apa yang ingin Anda ajukan? Ada nggak residu dari 90 yang mau ditambahkan lagi? Iya, putusan 90 itu juga tidak menjawab soal komposisi dan amar putusan. Ya, Nah, menurut saya ini ada problematika soal hukum acara, Bang. oke. Kalau komposisi begitu kan harus dijelaskan dalam konteks hukum acara, Iya. apa sih isi amar harusnya Ya, dengan tidak terdapatnya komposisi mayoritas dan Iya. bagaimana menilai mayoritas. ya. Dan MK itu suka-suka, Bang, kadang-kadang soal hukum acara. Dan ini salah satu penjelasan bahwa MK itu suka-suka. Kok bisa
lawan 5 jadinya, padahal itu kan 4-3-2 gitu kan. Iya. Hal yang sama terjadi di perkara berbagai perkara soal hukum acara. Ya, saya juga merasa heran ya. Kalau Ibu Eni dan Daniel Yusmik merasa dikhianati. Kenapa tidak protes ya? Pertama, walaupun dia diam karena tidak enak dengan kolega hakim konstitusi, kan dia bisa balas dalam tanda kutip Di putusan 1 dan 2 ya. Iya. Eni melakukan itu. Ya kan? Tapi Soehartoyo kan Soehartoyo. Pak Daniel Yusmik dong. Ya, Soehartoyo kan pindah lagi. Daniel Yusmik tidak masuk, tapi Soehartoyo namanya ya. Nggak ada lo-nya ya. Oke. Itu malah lari dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kita tajamkan lagi di situ. Menurut Anda, adakah faktor non hukum yang mempengaruhi sang ketua ini by logic thinking sehingga dia lari dari kenyataan? Sebelum merespon, aku jawab teori dulu ya. Oke, pakai teori. Oke. Tapi Mas Eko pengen tahu kayak soal-soal yang begitu. Iya. Kenapa melipir Soehartoyo? Lanjut. Oke. Silakan. Jadi ada teori the breakfast law teori ya, teori sarapan pagi kurang lebih begitu ya. Oke. Di teori sarapan pagi itu bilang hakim itu selalu terpengaruh cara dia memberikan putusan dengan sarapan paginya. Dia mengatakan kalau dia sarapan pagi tidak nyaman, kalau yang suami dimarahi istrinya, kalau yang perempuan dimarahin suaminya atau berdebat dengan pasangannya masing-masing, itu akan berdampak keputusannya di siang hari. Misalnya seorang hakim sedang mengadili istri yang tidak ramah dengan suaminya di sidang. Itu akan berdampak apa relasinya dengan istri kepada terdakwa. Jadi psikologi analisis of law. Jadi segala kondisi psikologi hakim bisa berdampak terhadap putusan. Atau beginilah misalnya, tuan rumah ini kalau hubungan suami istrinya lagi mesra, kita akan disenyumin kan begitu? Yes. Tapi kalau lagi ribut, Berdampak juga. berdampak. Ya. Kopi mungkin nggak akan ada. Jadi ada pengaruh psikologi ya Bang dalam diri hakim di banyak hal. Nah bayangkan kalau hakim itu diintervensi orang kuat. Itu sebabnya bisa menjelaskan kadang-kadang hakim itu menyimpang dari pakem putusan-putusannya yang lama. Ditekan oleh sana sini, kebetulan yang menekan itu adalah kekuasaan besar begitu ya. Itu pasti akan berdampak pada dirinya, dan indikasi itu bisa dilihat dari putusan-putusannya. Semakin tidak konsisten dia, semakin dipertanyakan, jangan-jangan ada yang mengintervensinya, mempengaruhinya, apapun bentuknya. Kalau kemudian di dalam putusan 90 dikatakan ada pihak tertentu yang berupaya mengintervensi hakim lain dan pegawai MK, misalnya harusnya hari Minggu tidak boleh mendaftarkan perkara, malah diintervensi hakim ya, misalnya ketua MK lama ya, Pak Anwar Usman ya, memerintahkan agar pegawainya memastikan bahwa perkara Almas Sakib Biru, fans beratnya Mas Gibran itu, perkaranya bisa masuk kembali. Dek Gibran. Ada dua, ini kembali lagi ke 90 ya, dua kejanggalan. Satu, perkara itu sudah dicabut. Perkara yang dicabut tidak boleh masuk lagi. Apalagi subjek dan objek hukumnya sama. Yang kedua, didaftarkan hari Minggu. Tidak pernah di MK ada pendaftaran di hari libur. Ketiga, tidak ada pemeriksaan. Tidak ada pemeriksaan. Jadi hakim semua potensial terlibat, membiarkan pendaftaran itu sah, dan tidak dibahas baik di dissenting opinion manapun. Jadi itu keanehannya banyak sekali. Ada di Arif Hidayat. Oh, yang di dissentingnya Pak Arif ya. Dan itu yang menarik, putusan 90 itu ya memang beragam sekali problematikanya kalau dicatat satu persatu. Nah bagi saya tentu itu bagian dari intervensi dan faktanya itu berdampak, dan bukan tidak mungkin di perkara 1 dan 2 ada yang mengintervensi pula, apalagi ini anak raja-raja kan. Jadi cukup yang diintervensi ketua-ketua aja ya kan? Ya potensial karena dia kan mengendalikan permainan kan. Satu, yang kedua in case 4-4. Ya bisa kacau itu kan 4-4 kan.
Kalau sudah pegang ketuanya, maka untuk mengabulkan minimal butuh 5. Yes, Jauh lebih berat. jauh lebih berat. Artinya kan tinggal 7 yang harus dipengaruhi kan. Ya. 1 ketua diambil. Ya, Tinggal 7, dari 7 itu harus 5. ya. Padahal dari 7 tersebut yang Sontoloyo itu banyak. Ya, itulah problematika putusan 1 dan 2 PHPU Pres ini ya. Banyak sekali catatan yang bisa dikatakan, bisa kita baca itu sebagai sesuatu yang janggal. Dan aneh saja kalau orang mencari keadilan di MK, ternyata yang ditemukan bukan keadilan, tapi kebingungan ya. Oke. Dan celakanya bingung orang yang paham betul tentang MK ya kan? Jadi Mas Eko, kami berdua nih paling tidak paham betul tentang MK. Ya kan? Masuk MK lebih dulu dari Pak Soeharto ya. Masuk MK lebih dulu karena kita generasi pertama MK ya. Kemudian Enggak abang, aku kedua. ya saya lah ya. Saya mau berendah hati bilang kita ya kan. Kalau saya tuh kan sombong banget kelihatannya. Bikin disertasi tentang MK, ya kan? Kemudian teman-teman MK sebelum mereka masuk ke sana teman kita semua. Tapi ya ternyata tidak cukup, ya. Memang butuh orang-orang yang memang bernyali, independen. Makanya saya bilang 4 yang dibutuhkan untuk mengabulkan permohonan Pilpres itu. 1 adalah imparsialitas, dan saya tidak melihat beberapa hakim imparsial, ya kan? Sang guru besar tadi, saya yakin nih, mulai dari dilantik sampai berhenti itu sudah kartu mati itu. Whenever ada kepentingan istana, pasti akan ke sana. Yang kedua adalah hati nurani. Back to hati nurani yang jujur. Karena hati nurani nggak bisa dibohong nih, mau belat-belit argumentasi kan. Yang ketiga adalah keyakinan hakim, dan itu kunci dari Saldi Isra kan, dibilang kasus itu cukup meyakinkan hakim. Nggak perlu dibuktikan sampai Detail. terima bansos apa enggak, dampaknya bagaimana. Cukup dibuktikan bahwa bansos itu memang diperuntukkan untuk selesai. Iya, kan ada pernyataan Hakim Iya. Saldi yang mengatakan bahwa ini jamak dipahami sebagai tindakan yang merupakan kecurangan pemilu. Iya, di Bansos negara ya, manapun di dunia manapun. ini cukup dibuktikan apakah bansos itu digelontorkan untuk pemilu. Iya, iya. Kan itu, atau untuk 02 spesifiknya. Iya, iya. Nah, itu kan gampang sekali membuktinya, terbukti sudah. Ngapain Zulkifli Hasan kemudian kampanye begitu, atau Erlangga Hartarto dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, ini yang paling fundamental, keberanian. Jadi kalau tidak ada keberanian, 1, 2, dan 3 tadi hancur semua. Dan ini yang terjadi kepada yang tadi, Yoyo tadi kan? Iya. Kan? Yoyo Waluyo. Oke, Mas Eko, ada lagi yang mau disampaikan sebagai orang yang mengamati dari jauh Ya, soal MK ini? ini kan Pilpres sudah seperti ini, kecurangan, kemudian proses penyelesaian sengketanya di MK. Kita nggak bisa membayangkan lagi nanti di pilkada itu modus yang sama terjadi, kemudian kan akan terjadi penumpukan kan kasus sengketa pilkada kan. Ya. Itu apa kira-kira yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi ini kembali terulang di level provinsi dan kabupaten, tetap menjadi gerakan sosial, masyarakat sosial kan, masyarakat sipil. Ya, kalau dugaan perkara menumpuk mungkin tidak Pak Eko, karena MK itu 2019 kan mengalami hal yang sama sebenarnya. Setelah PHPU Presiden, mereka kemudian melanjutkan PHPU Legislatif ya. Dan solusi mereka gampang saja, semua permohonan yang tidak patut tidak perlu sidang pembuktian, langsung diputuskan gitu ya. Iya. Itu Tiba-tiba cuma 7 perkara yang masuk. lah ya gitu. Nah, itu sendiri nggak fair. Nggak sebenarnya. fair, karena bagaimanapun karena mereka adalah para pencari keadilan, bisa saja mereka tidak paham cara yang baik mempermasalahkan sesuatu. Nah, MK dulu sudah mendalilkan bahwa tugas kami memastikan keadilan itu dipenuhi. Jadi kalau mereka tidak paham, kami akan melakukan ultra petita untuk hak-hak mereka bisa berdiri. Nah, ini aneh, mereka tidak peduli lagi paham yang seperti itu, yang penting cepat selesai. Jadi kalau kemudian ada hal-hal yang dipertanyakan di permohonannya, mereka tidak sampai ke sidang besar, sidang plenonya. Langsung diputuskan perkara itu, dianggap tidak layak. NO semua ya tidak dapat diterima, artinya tidak memenuhi standar, obskur dan lain-lain perkara itu, sehingga tidak dilanjutkan. Nah, dugaan saya untuk
perkara yang luar biasa banyak, MK mau menerabas tuh ya, supaya dia cepat selesai. Nah, ini juga jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa keadilan ditemukan kalau para pihak tidak diperdengarkan seimbang. Tapi beliau kan sudah, nasibnya juga sama di PHPU Pilpres itu ya. Menteri dihadirkan, tapi semua tidak boleh bertanya. Ya, jadi orang tidak dapat dan kita haknya. tidak bisa mengklarifikasi, Mengelaborasi. men-challenge. Padahal apa yang disampaikan menteri itu banyak kejanggalannya. Banyak sekali. Salah satu kejanggalannya adalah perpanjangan bansos El Nino. El Nino-nya sudah turun. wes ya kan, bablas kemana, tapi kemudian diperpanjang sampai Juni. Padahal kita tahu Juni putaran kedua. Lalu tidak hanya bansos sembakonya, tapi duitnya juga, PT-nya, ya kan, kata orang Minang, juga diberikan, bahkan dirapel 3 bulan dan diberikan sebelum pencoblosan. Kan dari situ saja, kalau otak kita sehat, udah jelas ini bansos desain untuk pemenangan 02, tapi masih juga disangkal dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kan itu jadi yang masalah. Saya yakin kuasa hukum itu penasaran, mati penasaran semua itu, Pak Eko, ketika menteri-menteri itu menjelaskan. Misalnya hakim kan pernah sempat bertanya bahwa kenapa kok sering di daerah tertentu presiden datang? 300 kali. Iya. Jadi presiden itu 50% berkunjung di Jawa Tengah, 30 kali dari 60 kali kunjungan. Ya, ada di daerah tertentu sekitar 17 kali di tempat yang berkaitan dengan kunjungan, misalnya Ganjar datang di Jawa Tengah, nah itu ditimpali oleh kunjungan Jokowi. Besok lagi di Jawa Tengah, datang lagi. Pertanyaan besarnya, kok presiden mau datang 17 kali di daerah sekitaran yang hampir sama? Itu kan harus dijawab itu. Apa sebabnya gitu ya? Itu saja sudah mati penasaran Refli Harun itu. Entah berapa kali dia menggaruk tempurung lututnya karena tidak bisa bertanya kan? Ya, jadi bagi saya aneh betul kalau para pihak tidak boleh bertanya terhadap permasalahan yang mestinya mereka cross check ya. Misalnya itu Pak Airlangga Hartarto ngapain turun? Iya. Kenapa Pak Airlangga Hartarto datang tetapi Anda salah, bukan Hartanto. Hartarto nama bapaknya ya. R-nya banyak. Hartarto, mohon maaf. Hartarto. Kenapa tidak datang gitu ya? Kenapa Pak Airlangga Hartarto datang, Pak Zulhas tidak datang di sidang MK? Padahal videonya sama-sama menjelaskan bahwa telah terjadi. Tapi saya klarifikasi, Pak Zulhas tidak diundang MK. Iya itu. Kenapa MK nggak ngundang? Nggak ngundang. Iya. Kenapa dia tidak undang? Padahal videonya jauh lebih kuat. Kan MK datang nih ngundang 4. Pak Airlangga, Menkyu, Mensos, dan Menteri Pak Muhadjir Effendi. Iya. Menteri Koordinator 2 ini. Padahal menurut saya Pak Zulhas buktinya luar biasa. Iya. Dia di acara kementerian ngomong pilih 02 untuk sesuatu yang malah berkaitan dengan banyak hal termasuk bansos. Videonya tidak hanya itu saja yang di kementerian, tapi yang sontoloyonya, Ver, semua itu kita sertakan. Itu dimasukkan oleh para pihak. Dalam permohonan kita, berikut buktinya. Apa kata MK? Nggak terbukti. Bayangkan, Zulhas nggak terbukti, Gus Miftah nggak terbukti. Jadi MK itu aneh bin ajaib. Kalau misalnya kita laporkan, dibilang sudah dilaporkan, sudah diproses oleh Bawaslu. Apapun putusan Bawaslu, cukup sudah. Walaupun MK bisa mengambil alih katanya. Jadi misalnya Bawaslu mengatakan terbukti melanggar undang-undang atau peraturan lain, bukan peraturan pemilu, maka sanksinya misalnya Komisi Aparatur Negara misalnya. Lalu kalau misalnya kita tidak laporkan, MK bilang kita tidak menggunakan hak kita, kan sontoloyo. Lalu kalau misalnya ada satu hal yang tidak dijawab oleh Bawaslu, KPU dan pihak terkait, MK menilai sendiri. Begitu dia menilai bahwa ini cuma guntingan berita koran, berita online, dan pemohon tidak menyertakan saksi dan ahli, kan sontoloyo. Padahal dibatasi. Padahal saksi dan ahli dibatasi 19, ya kan? Ya, makanya soal itu Pak, aku ingat merespon nih soal politik uang Gus Miftah itu. MK mengatakan tidak terbukti mempengaruhi pemilih. Itu pasti tidak akan bisa dibuktikan.
Mana pemilih yang akan memilih 01, 02, 03 pasca politik uang itu? Tapi MK menjelaskan bahwa politik uang terjadi itu tidak fair dan pemilu tidak sehat. Nah, itu saja sudah cukup. Kalau dibuktikan satu-satu siapa yang dibaginya, siapa yang bisa nyari itu. Iya. Belum lagi sudah ketemu orang yang dapat uangnya, dia memilih apa? Kalau dia bilang saya memilih 01, 03, itu tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tidak justified dan tidak verified. Dan tidak bisa dicari mana kertas suaranya untuk membuktikan dia Iya. 01 atau 03. Jangan-jangan dia memilih 02 sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang tidak akan mungkin dan MK tidak boleh mengelaborasi sesuatu yang tidak mungkin. Ya, dan itu sontoloyo. Dan itu sontoloyo, betul. Dan memang hanya kebijakan dan tindakan yang salah, termasuk politik uang di dalamnya, itu sudah cukup untuk mengulang atau memperbaiki sistem pemilu. Termasuk gini, Fer, dia bilang, Gus Miftah bukan tim kampanye. Sontoloyo enggak? Yang namanya tim kampanye itu ada yang tercatat, ya kan? Ada yang tidak. Tapi kita bisa lihat gerak-geriknya. Kalau misalnya dalam selebrasi kemenangan dia hadir dan menjadi MC pula, lalu kemudian runtang-runtung ke sana kemari di lingkaran Prabowo, masa kita nggak menyebutnya sebagai tim sukses? Iya, kampanyenya di mana-mana kan? Iya, kampanye hadir di mana-mana, mengatakan Prabowo hebat dan lain sebagainya. Atau kalaupun dia bukan tim kampanye, let's say dia orang biasa, tetap aja harus dikaitkan dengan 02. Pidananya mungkin selesai, pidana pemilunya, tapi kan dampak money politiknya kan nggak bisa diukur oleh Bawaslu dan itulah harus ke MK. Dan itu juga akan menjadi kerusakan berikutnya di proses demokrasi kita yang lain. Iya. Bahwa kalau untuk curang dilakukan oleh tim bayangan saja. Banyak dan jangan musim kampanye. Yang musim kampanye. Jadi banyak. Itu juga salah pemahaman tuh. Kalau di kampanye saja dilarang, apalagi di luar sebelum kampanye. di luar kampanye. Sepanjang sudah ditetapkan sebagai calon mestinya kan. Ya, lama-lama saya jadi narasumber juga deh. Kalau saya sih di tahapan, Bang. Iya. Kalau seluruh tahapan sudah berjalan, orang dilarang untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang. Tahapan udah lama, kan bisa aja mereka mempengaruhi orang dari tahapan awal kan. Jauh sebelum Ya, kampanye. tapi kalau tahapan dimulai tapi dia belum ditetapkan sebagai calon kan nggak bisa juga, Fer. Nah, cara jual belinya begini, Bang. Dia sudah menguasai wilayah dapil tertentu. Nanti dia dengan uang sudah bisa memastikan dukungan di dapil tertentu itu dijadikan bahan jualan, Bang. Untuk wilayah ini kalau Anda maju nanti saya yang pegang. Nah, gitu, Bang. Saya centengnya gitu ya. Ya, saya centengnya. Fer, nggak terasa 60 menit, mungkin Mas Eko enggak 57 menit lah. Jangan Mas Eko nambah-nambahin. ada yang mau sebelum kita ngopi-ngopi tanya tentang Ngopi-ngopi jahat ya. Kali ini espresso. Setelah ini espresso. Ini kayaknya dua senior tapi minumannya sehat terus. Nah, ini bisa Bang Refli bisa buat buku nih Bang ya dari kecurang temuan-temuan di MK kemarin ya. Iya. Buku panduan untuk curang gitu ya. Jadi judulnya puncak, kan? Panduan untuk curang. Terkini. Judulnya puncak. Itu untuk hakim-hakim MK yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan hukum tadi itu lah ya, tidak konstitusional itu kira-kira masyarakat sipil itu bisa melakukan apa itu secara hukum? Iya, itu problematika mendasar. Masalahnya juga sudah dibidas banyak, tapi memang tidak ada perbaikan-perbaikan. Memastikan hakim baik itu memang perkara tidak mudah ya. Dan proses seleksinya sangat politis. Itu sebabnya jadi masalah. Yang guru besar yang disinggung Mbak Refli tadi, yang Prof. Guntur Hamzah, itu kan proses seleksi yang janggal ya. Tidak ada keterbukaan, tidak ada pendaftaran yang dibuka juga untuk umum, calonnya calon tunggal, langsung terpilih, dan yang dia gantikan tidak memiliki masalah hukum apapun. Jadi dia masuk dengan alasan anggota DPR sebagai pemilik saham, maka dia berhak mengganti direksi apapun. Jadi MK itu kayak perusahaan bagi anggota DPR. Jadi rusak dengan melihat situasi itu. Apa yang bisa dilakukan ya menurut saya didesak agar proses seleksi menjadi jauh lebih baik, memastikan 4 hal itu bisa dipenuhi oleh hakim konstitusi,
Kalau di bahasa teman-teman yang meneliti soal MK itu harus 3 hal yang dihindari MK, terhindar dari birokrasi eksekutif, politisi di legislatif, dan kekuasaan peradilan itu sendiri. Ketiga-tiganya malah sekarang mempengaruhi MK ya. Pak Soeharto dari Ya, ada 3 MK. dari MA, 3 dari Ya. Presiden, 3 dari DPR. Ya, jadi kalau itu belum bisa dibersihkan dari 3 unsur yang tadi, saya pikir memang sulit berharap panjang ke MK. Dan apa yang harus dilakukan oleh publik harus terus bersuara, karena kekuatan publik ya suara gitu. Oke, Mas Eko, saya pesan espresso. Ferry juga espresso. Tapi one shot aja. Luar biasa itu. Kita luar Oh, biasa. banyak ya? Kalau kita ini ke sana, ya kan? Kalau kita balik ke sana kan kurang sopan tuh gambarnya. Jadi terpaksa kita tidak bisa menunjukkan proses pembuatan kopinya. Atau gini Mas Eko, sebentar. Tapi Mas Eko-nya ke depan tuh. Mas Eko-nya ke depan, jangan membelakangi. Saya mau balik begitu. Iya, sobat Heran sekalian. Ini Mas Eko sedang membuat kopinya. Ya, nanti kita akan bikin lagi secara lebih proper. Nah, ini kan baru siaran percobaan. Nanti pukul, bener nggak ini posisinya, Mas Eko? Benar ya? Benar. Oke, jadi nanti pukul 16.00 akan ada Husnul Mar'iyah ya. Kita bahas lagi, tapi dari sudut mantan anggota KPU. Ini dari sudut orang yang sudah suka sekali ngobrol MK. Sudah jadi lawyer pula rupanya kelihatannya ya. Ampun. Oke, fair. Enggak, kata Pak Hotman Paris tidak pernah beracara. Ya. Memang kita, makanya saya katakan Hotman Paris harus di tandem sama Bambang Wijoyanto. Pasti dahsyat ya kan pasangan itu. Fair, sebelum kita menunggu kopi, apa yang Anda ingin closing statement kan? Ya, demokrasi sudah pasti tidak sedang baik-baik saja. Ada problematika serius. Ya. Orang-orang yang katakanlah punya catatan buruk dalam demokrasi kita akan menjadi kekuasaan yang memegang kekuasaan ke depan. Ya. Dan berbagai kealpaan kekuasaan saat ini malah akan dilanjutkan. Dan ini sinyal penting bagi publik untuk waspada sebelum hak-hak konstitusional mereka kian direnggut. Oleh karena itu kesadaran itu harus dipupuk hari ini. Diskusi-diskusi yang terbuka, yang membebaskan cakrawala terus dilanjutkan, dan publik harus lakukan sesuatu. Tidak sekedar subscribe channelnya Refli Harun, Brand Politika, tetapi juga memastikan mereka bisa melakukan sesuatu. Hari ini contoh menarik, Bang. Ya. Demonstrasi di Columbia University di New York begitu ya, dan di Boston MIT dan Harvard mengkritik kebijakan Amerika yang pro Israel di Palestina. Oh, bukan mengkritik putusan MK, bukan ya? Nah, saya mau contohkan itu. Mereka demo itu tidak sehari 2 hari, Bang, 2 jam 3 jam, tapi berhari-hari buat tenda mereka. Nah, itu bedanya negara kita sama sana. Ya, negara kita tidak punya tenda. Bukan. Demo kita dibatasi sampai jam 6 sore. Begitu lewat jam 6 sore, kemudian polisi memiliki legitimasi untuk menggusur, makanya untuk melakukan kekerasan. Karena by law katanya izinnya sampai padahal 18. tidak ada izin ya. Ya, padahal kan tapi Undang-Undang Cipta Kerja atau apa yang sudah kasih batasan waktu. Tapi gini, Bang, yang menarik di Boston dan New York itu adalah mereka demonya di kampus, Bang. Oke, Anda Boston Celtic atau New York Knicks ini? Saya New York Knicks jauh itu. Kalau di Boston ya Boston Celtic ya. Oh. Atau Chicago Bulls? Saya Chicago, Bang. Saya Chicago. Saya Chicago. Saya masa lalu. Oke. Jadi itu jadi sangat menarik, Bang, dan tidak sekedar melibatkan mahasiswa, seluruh dosen juga tumpah ruah, Bang. Berhari-hari. Jadi kalau bisa, kalau memang mempertanyakan negara,
jangan demonya sehari 2 hari atau sejam 2 jam. Memang tirulah apa yang terjadi di New York dan di Boston yang Jadi demo lah di kampus berhari-hari. Berhari-hari. Bila perlu dosennya ngajar di situ. ngajar di sana. Dosen ikut bang. Nah, kita ini enggak, guru besar ikut, rektor enggak. Ya kan? Kan 35% Nah, bang. iya, gitu. Ini. Waduh. Ini namanya kalau di Palembang namanya cuko ini. Cukup ya. Pempek. Bismillah. Woi, Woi. itu yang namanya espresso. Anda memang hidup ini pahit, ya kan? Dikasih kopi pahit juga. Saya udah 5 Tapi, kali nih kopi. Tapi pahitnya kopi Hari berbeda ini. dengan pahitnya kehidupan. Asik. Ada telepon bang. Prabowo Subianto. Oh, oke. Fair. Siap. Sudah closing loh. I challenge you ya. Right. One day Istana call you. Misalnya, ya. Fair. We offer you a job, ya kan? You already declare yourself ya. Iya, I saya will sudah. not accept and Ya, any position, Anything, ya. any position. Nah, dia menawarkan mana jawabannya. Anda boleh jawab, boleh tidak. Kalau Anda jawab, Anda termasuk pemberani. Kalau Anda tidak jawab, Anda pemberani juga. sebenarnya saya mau diskusi later on ya, tapi karena jebakan Batman barusan itu, Nah. ya di yang lalu saya tolak bang, apalagi yang sekarang bang. Oke, luar biasa. Yang lalu ente ditawari apa? Nah itu yang later on. Oh, later on. Ya. Oke. Jadi, Tapi saksinya adalah salah satu calon wakil presiden, itu saksi saya. oke, calon wakil presiden itu namanya Mahfud MD ya, pasti Profesor Mahfud MD. Kacau. Saya Profesor Mahfud MD ingin menjadikan Ferry Amsari sebagai staf khusus, jangan-jangan ya, No. atau staf ahli, atau dirjen, jangan-jangan, karena dia. He knew that time. Nah, Oke. Nah, does it enough? ya, oke. Tapi saya bisa menganalisis itu ya, jangan-jangan. Karena kalau salah satu cawapres yang nggak mungkin Gibran, nggak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin juga Kenapa Caimin. junior Bang Refli termasuk junior kurang ajar? Karena kelakuan seniornya ya begini. Jadi Apa? memang Potong-potongnya sampai. ya, jadi saya hanya mengikuti Anies saja. Janganlah beroposisi, Pak.